Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Stay in Game. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas seorang super ultimate yang dimana kemarin ada beberapa orang subscriber aneh yang minta untuk pembahasan super ultimate yang satu ini. Ini tidak lain tidak bukan adalah ini yang sedang jadi pajangan guys. Omegamon Merciful ya guys, yang dimana pada animenya dia tuh sangat OP parah, cuman di game ini ya lumayan lah, cuman tidak se-OP Digimon yang lain. Tapi sekarang ini sedang naik daun, banyak banget orang yang, bukan banyak banget sih, cukup banyak orang yang build Omegamon Merciful ini di mid sampai ke late game ya guys ya. Oke, lanjut saja kita bahas fullnya di sini guys. Dia itu tipe dragon, kemudian all around rollnya ya guys ya, yang dimana cocoknya Omegamon Merciful ini dibuild sebagai hitter guys. Cuman ya kalau di formasi aneh sendiri ya kayak support hitter gitulah, nggak terlalu dibikin sebagai main hitter ya guys ya. Oke, lanjut aja biar tidak lama, langsung kita bahas skill-skillnya guys. Yang pertama ada Sword Draw, yang dimana pada level 15 ini damage-nya 102% attack ditambah 420 extra damage. Dan efek spesialnya ada hard injure dan bleeding guys. Hard injure itu kayak kalian menstuck ya, stuck damage, yang dimana dia itu akan menghasilkan 24% damage increase selama 2 turn. Jadi kalau dia menggunakan skillnya kemudian kena ke musuh, nah itu musuhnya akan kena hard injury, sehingga ketika dia mendapatkan damage lagi, dia akan mendapatkan damage tambahan sebesar 24% guys, yang datang kepada musuhnya ya, maksudnya incoming damage increase, berarti yang datang kepada musuh itu ditambah 24%. Kemudian apalagi yang kedua ada bleeding guys. Bleeding ini seperti burn gitulah, jadi setiap musuh yang kena bleeding ini akan kehilangan 3% dari maksimal HP atau darahnya setiap giliran, dan ini stuck sampai dengan 3 layers. Jadi kalau dikali 3 ya sekitar 9% setiap giliran dia itu hilang HP-nya guys gitu. Jadi selama 2 turn. Jadi si debuff ini bertahan selama 2 turn ya guys ya. Dan lanjut, kemudian ada Tamnya guys, Garuru Cannon Mercy di level 15 ini damage-nya enggak terlalu besar, cuman 91% attack ditambah 588 extra damage. Nah, bagusnya di efek di skill Garuru Cannon ini ada cancellation-nya guys, yang dimana dia bisa mengclearkan buff musuh, dan buff Koshiro pun bisa di-clearkan dengan Tam Omegamon ini. Ketika Koshiro down, imun damage itu kan biasanya kena, kalau kena Tam Omegamon ada kemungkinan 65% dihilangkan di buff Koshiro nya, dan buff yang lain pun akan bisa dihilangkan. Jadi semakin sering Omegamon Merciful ini Tam, maka akan semakin banyak juga buff yang dihilangkan oleh Omegamon Merciful ini. Dan yang kedua ada Fracture guys, ini deal 25% extra damage to the target under bleeding status. Nah itu guys, jadi kalau misalkan musuhnya kena bleeding, nah dia mendapatkan 25% extra damage dari Tam ini gitu guys ya. Nah ini juga bisa di stack sampai 3 layers, jadi kalau sering Tam ya semakin banyak juga damage-nya guys, sampai dengan 75% berarti ya extra damage-nya gitu guys ya. Oke, lanjut ke skill ultimate pertamanya adalah Fearsome Blade guys. Nah ini damage-nya juga gak terlalu besar guys, jadi Omegamon ini emang ngandelin kayak debuff dan buff-nya itu guys. Damage-nya itu cuma 69% attack, kemudian ada tambahan 516 extra damage. Nah ini yang bagusnya itu ada di burn-nya guys. Jadi Omegamon Merciful ini selain ngasih bleeding, dia juga bisa ngasih burn ke musuh, dan burn-nya ini area guys ya. Kalau kalian pernah ketemu di real time arena yang menggunakan Omegamon Merciful sebagai hitter utama dengan chip assassin, kalian bisa rasakan sendiri ketika dia ngeluarin skill ini, Fearsome Blade ini, kemudian dia evolution, kalian kena debuff burn-nya itu setengah darah dari kalian itu bisa habis guys. Ditambah lagi damage dari ini, kalau misalkan
kena 2 kali itu bisa sampai dengan habis, cuman tidak sampai meninggoy guys, paling cuman disisain 1 darahnya saja gitu guys. Jadi burn itu tidak sampai meninggoy, cuman bisa ya menghabiskan darah kita sampai dengan nominal 1 gitu guys ya. Oke, dan nampak angkanya itu adalah 50% untuk change-nya, lalu kemudian kehilangan HP-nya atau kehilangan darahnya musuh itu sesuai dengan 102% dari attack Omegamon ini. Jadi sudah barang pasti ketika Omegamon Merciful ini evolution ditambah lagi, kan kalau di evolution sudah pasti breaknya itu yang nambah attack persen ya guys ya, otomatis attacknya akan bertambah berapa persen, kemudian di charge kena Fearsome Blade ini ya akan sangat sakit sekali kalau kalian build Omegamon ini sebagai hitter utama ya guys ya. Kalau aneh sih second ataupun third hitter mungkin ya. Kalau kalian build ini bagus juga sih sebenarnya, cuman kalau dibandingkan dengan Imperial Dramon nih, kalau menurut pendapat aneh pribadi, Imperial Dramon lebih bagus daripada Omegamon gitu guys untuk jadi hitter utama ya guys ya. Cuman kalau kalian punya Omegamon dan senang dengan Omegamon Merciful ini ya gak salah juga kalau kalian mau bikin Merciful ini sebagai hitter utama guys gitu ya guys ya. Dan yang kedua ada Sharp Edge. Nah ini Sharp Edge ini guys yang bagus juga nih, setiap kali musuh kena skill ini, nah dia itu akan, si Omegamon ini akan mendapatkan buff Sharp Edge ya guys ya, dan dia akan menambahkan damage dealing sebesar 12% dan dapat di stack juga jadi 5 layers. Jadi kalau kalian stack banyak banget ngeluarin skill ini, Omegamon sering mengeluarkan skill ini, stacknya bisa sampai dengan berapa coba guys, 12 kali 5 ya. Jadi kalian sendiri aja lah, 12 kali 5 itu sekitar 60%an ya guys ya, 60% increase damage selama 2 turn, dan ini tidak bisa di-clearkan dengan Tamsakuya ataupun mungkin dengan kill Mastermon. Cuman yang jadi pun ini kan yang dimaksud layers di sini bukan di musuh tapi di Omegamon kita ya guys ya. Di Omegamon kita yang dimana tidak bisa di-clearkan, maksudnya bukan dari buff Mastermon, mohon maaf ya, salah proses itu, tapi tidak bisa di cancellation mungkin kayak dengan skill Juvemon, mungkin dengan Omegamon juga bisa, dengan skill-skill yang lainnya tidak bisa dihilangkan. Jadi semakin lama Omegamon bertarung di arena semakin kuat juga ya, dan itu tipikal buat super ultimate all around guys. Jadi semakin lama dia bertahan di arena semakin bagus juga dia ngeluarin skill-skillnya ya guys ya. Dan yang terakhir adalah Omega Laser Cannon, costnya itu 4 energi guys, dan damage-nya juga tidak terlalu besar. Jadi skill-skill Omegamon ini emang dari damage basicnya tidak besar, cuman dari buff dan debuffnya dia itu bisa mengakumulasikan damage-nya guys ya. Damage-nya 84% ditambah 982 extra damage. Kemudian buff atau debuff-nya ada Dizzy, yaitu 27% untuk dia itu confuse target ataupun kayak stun gitu ya guys ya, tidak bisa bergerak selama 1 giliran. Kemudian yang buff-nya itu ada critical, jadi setiap kali sub edge layer, jadi nah kayak itu guys, yang tadi sub edge ini kayak gini guys ya. Setiap kali layer ini berkumpul di Omegamon, dia juga akan mendapatkan critical final damage sebesar 10%. Jadi kalau ada 5 layer berarti nambah critical damage 50% gitu guys. Jadi itu ya, stack damage itulah. Jadi semakin lama Omegamon bertarung semakin sakit damage-nya gitu guys. Dan yang terakhir ada burst. Bukan yang terakhir, yang ketiga ada burst, yang dimana bila terdapat 5 atau lebih sub edge layer, nah dia akan mengkonsumsi 5 layer tersebut dan dijadikan extra damage sebesar dengan 132% attack dan ke targetnya ya guys ya. Dan itu akan guarantee to become DC. Jadi itu akan apa namanya, bukan garansi lah, jadi akan garansi dapat musuh itu terkena stun ya guys ya gitu. Jadi kalau 5 layers itu berarti musuhnya bisa aja ke stun semuanya gitu guys ya. Bagus sekali berarti kalau misalkan stacknya udah sampai 5 layers guys. Nah, dan burst ini akan menghilangkan dari burn statusnya. Nah, burnnya hilang menjadi dirubah menjadi damage seperti itu guys ya. Kalau nggak salah seperti itu. Kalau misalkan salah silahkan dikoreksi aja langsung guys. Kemudian ada final plan, ditambah extra damage sebesar 8% dari max HP mereka.
atau sampai target guys. Apabila dia ataupun target tidak terjadi confuse gitu guys ya. Untuk penjelasan skillnya sampai di situ. Kemudian chipnya, nah chipnya sudah barang pasti kalau kalian menjadikan main fighter itu pakai assassin guys ya, pakai assassin Omegamon. Itu kalau di awal pakai Zealot, kalau udah masuk late game pakai assassin kalau kalian mau build sebagai hitter utama ya guys ya. Dan artefaknya ya sudah pasti kalian kumpulin yang namanya ada set crit damage tambah 100% tambah, pokoknya yang bisa mengakumulasi crit damage maupun critical rate guys, dan tambah attack persen juga gitu guys ya. Dan spesial skillnya ya kalau di aneh pribadi ini kan sebagai hitter ketiga ya, karena ada Mastermon, ada Sakuyamon dan Imperial Dramon. Jadi ini cuman sebagai pelengkap saja guys gitu. Kalau kalian misalkan mau jadi hitter utama, spesial skillnya kayak Imperial Dramon yang ini guys, ada Unbending, ada Blessing of Indisputes, kemudian ada Speed of God, ataupun mungkin bisa juga kalian tambahin Will of Rage, kemudian dan Bad Fire Rabbit gitu guys ya. Oke, langsung aja kita ke arena guys ya, kita ke arena. Oh ya, untuk settingannya kalau misalnya kalian mau stabil udah bintang 15, kalian bisa menggunakan attack persen 4, kemudian merah 4, kuning 4, dan biru 4. Kemudian bricknya, oh ya sampai lupa, bricknya ini seperti ini guys ya. Sebenarnya brick kita itu pasaran lah guys ya, pasaran seperti ini aja. Kalian bisa gunakan bricknya seperti ini. Kalian lengkapi juga yang lainnya guys ya. Sudah pasti barang evolusinya yang ini tambah 48% attack, kemudian ini heroic biasalah nambah attack, sharp blade juga ini maksimalkan ya guys ya. Ada wall casting juga maksimalkan kalau poinnya cukup, kemudian resistance of burning juga ini wajib. Ultimate Kung Fu ini juga bagus banget buat final damage Omegamon Merciful. Heroic juga bagus buat nambah attack persen, point space bagus buat hitter, buat nambah damage yang di depan, nambah damage musuh di yang lane depan, dan Fight Contract juga bagus buat nambah attack persen. Lalu Bursting Impulse juga buat nambah damage ke bagian belakang musuh guys. Kita lanjut ke arena langsung ya guys ya. Kita pakai manual aja karena kita mau review skillnya Omegamon kita lawan yang lebih mantap keluar skillnya guys. Kita lanjut lagi, kita beli arena. Nah, kita lanjut lagi lawan. Kita langsung gunakan tahunnya guys ya. Kita pakai manual dulu karena biar kita review skill Omegamonnya lebih enak guys. Oke, kita gunakan skill pertama nanti guys. Dia keduluan skill orang lain dulu. Aduh, ternyata susah banget sih review skill untuk di arena ya guys, karena memang musuhnya bagus-bagus di sini guys. Dan untuk formasi di yang aneh pakai ini, hitter utamanya sebenarnya Imperial Dramon guys. Cuman ini berhubungan dengan kepentingan review, jadi asasinya aneh pindah ke Omegamon gitu guys ya. Kita coba gunakan skill pertama ini yang Fearsome Blade, kemudian kita aktifkan juga Thumb auranya yang dimana bisa nambah critical damage sekitar 20%. Langsung kita rilis aja. Aduh, orang kepotong lain itu. Nah gitu kan, damage-nya kecil banget, kita tambah cannonnya ya guys ya. Jadi ini emang sakitnya hanya di apa namanya, nah tembakannya 600 damage guys, besar juga. Jadi emang karena damage-nya gak maksimal, kenapa? Karena yang di build aneh itu ke Imperial Dramon guys. Jadi Omegamon ini hanya sebagai pelengkap hitter saja, pelengkap formasi lah. Tapi kalau kalian buildnya ini benar-benar all out ke Omegamon, ini damage-nya bakal jauh lebih sakit guys. Itu di musuh itu adalah Omegamon main hitter. Nah dia itu dijadiin main hitternya Omegamon guys. Dia sebenarnya sebagai second hitter, karena biasanya sih yang menjadi hitter utama cocoknya sih pakai yang assassin sih kalau menurut saya pribadi ya guys. Tapi gak tahu sih kalau misalkan ada juga yang suka dengan charge attack, ya bisa aja sebenarnya guys. Ini sudah 15 menit, sudah cukup lama mungkin ya. Nanti tidak tahu aneh potong atau enggak ini videonya, atau percepat atau gimana ya, karena ini mungkin terlalu lama. Tidak apa-apalah, kita coba aja sampai review dengan sampai maksimal ya, seperti apa bagusnya Omegamon Merciful ini kalau dijadikan hitter utama. Ini pun kalau perlu digaris bawahi ya, Omegamon ini yang aneh bikin ini belum maksimal karena ini perannya hanya sebagai
pelengkap formasi saja. Kalau kalian yang mau jadiin main hitter pasti akan lebih GG lah itu ya. Kita pakai skill Sakuya aja dulu karena kita yang mau kejar itu kan skill Omegamon. Kalau pakai Imperial Diamond itu bisa keburu habis darah musuhnya guys. Nah itu udah mulai cukup sakit guys, makin roundnya makin besar pokoknya damage si Omegamon ini makin sakit. Nah ini kebetulan ada evolusinya, kita coba nanti gunakan ya guys ya. Kita skip dulu, maksudnya kita lihat dulu buff-buffnya di sana sudah ada your data get absorbed. Nah ini buff Omegamon ya guys ya. Kemudian ada apa lagi, nah ini burn dari Omegamon ya guys ya. Ini crit damage reduce juga jadi Omegamon. Kita langsung gunakan aja Fierce Blade dengan evolution. Ini sudah pasti bakal gede damage nya nih guys. Nah kan udah, kita skip aja. Ini juga dari hitter musuh gede banget ya guys ya. Nah kita menang ini guys. Kita coba lihat damage daerahnya seperti ini guys. Dia paling kecil karena ya emang damage dari Omegamon yang aneh ini gak maksimal karena main hitternya adalah Imperial Diamond gitu guys. Sekian, tetapi dari musuh bisa kalian lihat damage-nya paling gede dia karena musuh itu damage dagangnya dari Omegamon gitu guys ya. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan silahkan komen di kolom komentar. Apabila mungkin kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.